Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din min ikhtiyarihi minal ibadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibal maqam al-mahmud sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi salatan wa salaman afusu bihima yaumal mi'ad. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang dihormati Allah, para hadirin yang berkenan hadir pada saat ini, alhamdulillah kami berkat hidayah dan rahmat dari Allah bisa melanjutkan pembahasan tentang faedah atau fadilahnya orang yang membaca sholawat. Betapa besarnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena kita termasuk umat pilihan. Karena itu, karena kita menjadi umat pilihan, sebab keberadaan Nabi Muhammad, memang pantas kita ini membaca sholawat kepada beliau, memintakan rahmat kepada Allah untuk beliau, agar dari kita ada ucapan terima kasih kepada beliau. Meskipun sholawat kita ini kepada beliau itu istilahnya seakan-akan nguyai segoro, memberi garam ke air laut, seakan-akan gak ada gunanya, tapi tetap ada gunanya. Pada hakikatnya, meskipun kita tidak membaca sholawat kepada Rasulullah gak butuh pada sholawat kita, karena Rasulullah itu sudah mendapat rahmat dari Allah, bahkan sudah mendapat jaminan masuk surga dari Allah. Untuk ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah mendapat jaminan masuk surga dari Allah, di dalam Quran banyak keterangannya. Di antaranya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya saya Muhammad, saya Allah, a'taina, memberi kami Muhammad kepadamu al-Kautsar, pada telaga Kautsar. Dan dari situ menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu sudah ada jaminan masuk surga. Kok bisa? Gimana cara analisisnya? Ya, karena surga Kautsar itu tempatnya di surga. Rasulullah diberi telaga Al-Kautsar di mana? Jadi surga, berarti Rasulullah itu berada di surga. Diambil dari situ menunjukkan kita sebagai umatnya selalu bersalawat kepada Rasulullah. Dan meskipun pada hakikatnya Rasulullah itu tidak butuh salawat dari kita, yang butuh adalah kita, biar diakui sebagai umatnya dan hajat-hajat kita terkabul sebab membaca salawat kepada Rasulullah. Jika kemarin kita telah membacakan hadis terkait dengan orang yang mempunyai hajat, punya keinginan besar, ingin berhasil baca sholawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, maka untuk kajian saat ini kami akan mengupas sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Waruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
annahu qala man aktsara sholata alayya aghnahu Allah taala ghaniyan la faqra ba'dahu. Barang siapa, kata Rasulullah menyatakan dengan tegasnya, beliaunya bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, apa jaminan Rasulullah? Aghnallahu ta'ala ghinan la faqra ba'dahu. Maka jaminan yang diberikan oleh Allah, orang itu tidak akan dijadikan orang fakir setelah rutin membaca selawat itu. Ini sungguh besar sekali. Rasulullah ini, di samping nanti Rasulullah memberi syafaat di akhirat, tapi Rasulullah di dunia itu sudah memberi pertolongan kepada kita. Buktinya dan apa? Dan ini orang yang baca sholawat kepada Rasulullah, maka gimana? Orang itu tidak akan fakir dan dijamin menjadi orang kaya. Terus masa sungguh start? Masa akan jadi kenyataan? Apa yang disampaikan Rasulullah pasti akan jadi kenyataan. Yang jadi masalah, kita yakin apa enggak kepada Rasulullah? Kita yakin enggak berdoa akan dikabulkan oleh Allah? Kalau kita ragu-ragu, aduh, itu omong kosong itu. Jangan berharap akan berhasil nanti itu. Yang terutama kami kan sering menekankan sejak awal waktu kami menjelaskan fadilahnya Fatihah, itu yakinkan pada dalam hati kalau semua permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis berikutnya juga ada keterangan seperti ini. Wa ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya kulla yaumin khamsami'ati marratin lam yaftakir abadan. Rasulullah dalam hadis kedua ini juga menyatakan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dalam sehari semalam, baik dibaca waktu siang ataupun malam, sebanyak berapa? 500 kali. Maka lam yaftakir abadan, orang itu tidak akan dijadikan orang fakir. Berarti orang yang membaca selawat kepada Rasulullah sebanyak 500 kali dalam sehari semalam, maka dia dijamin oleh Allah dijadikan orang kaya dan dijamin tidak dijadikan orang fakir. Terus apa Pak bedanya? Apa Ustaz bedanya hadis yang di bawahnya yang di atas tadi? Yang di atas itu hadis secara umum yang isinya itu barang siapa baca selawat kepadaku maka dijamin oleh Allah jadikan orang kaya. Umum. Ini berapa? Gak disebutkan. Nah, di bawahnya ini menunjukkan hitungan. Berarti yang di bawah ini untuk memperkuat yang di atasnya. Berarti orang yang baca salawat kepada Rasulullah 500 kali dalam sehari semalam, maka tidak akan dijadikan orang fakir, akan dijamin jadi orang yang kaya. Subhanallah, sungguh besar. Sungguh besar syafaatnya Rasulullah kepada kita. Diambil dari sini, Rasulullah memberi syafaat, memberi pertolongan, bukan hanya di akhirat, bukan hanya nanti di neraka untuk mengangkis umatnya dari api neraka menuju surga, tapi dunia pun jika orang itu rajin membaca selawat, istiqomah baca selawat kepada beliau, Rasulullah itu juga akan memintakan kepada Allah, dan Allah akan menjamin dia itu akan dijadikan orang yang kaya dan tidak akan fakir selamanya. Nah, dari dua hadis ini kita tarik kesimpulan. Barang siapa yang ingin dijadikan orang kaya dan dijauhkan dari kefikiran dan dijauhkan dari kesengsaraan, hidupnya melimpah,
tidak ada kesusahan, maka bacalah sholawat dalam sehari semalam sebanyak 500 kali. Bisa dicicil, bisa setiap selesai sholat duhur 100, setelah sholat asar 100, setelah maghrib 100, setelah isya 100, setelah subuh 100. Berarti dalam sehari semalam, dalam sholat waktu berarti genap membaca 500 kali. Atau langsung, gak dicicil, langsung baca 500 pagi semuanya, gak apa-apa. Yang penting dalam sehari semalam itu membaca sholawat 500 kali. Ya, karena itu mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad dan juga diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat-sholat yang diperintahkan dan melaksanakan perintah yang berupa membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.